Desa Silu merupakan desa sentra produk pangan berbasis jagung dan mete. Namun, hal ini tidak terlepas dari masalah gagal panen pada proses budidaya. Ini kalau yang begini, tahun-tahun lalu begini, ini 1 kilo 25.000. Tapi beberapa tahun ini hasilnya kurang, maka itu dia punya harga merosot. Hasil yang begini kita timbang, tapi yang kalau begini kita diolah jadi anggur mente. Itu yang kami petani minta dukungan supaya melatih kami petani supaya kami bisa dapat keuntungan. Pengolahan buah mete menjadi anggur mete merupakan salah satu solusi untuk memberikan nilai jual pada daging buah mete agar petani tetap mendapatkan keuntungan dari hasil budidaya jambu mete yang selama ini hanya terbatas pada penjualan bijinya saja. Bahan yang digunakan dalam pembuatan anggur buah mete adalah buah mete, gula sukrosa, amonium sulfit, ragi, kecamba, asam sitrat, dan air matang. Karena proses pembuatan anggur buah mete melibatkan fermentasi, maka penting untuk menyiapkan jerigen fermentasi. Tahapan pertama dalam pembuatan anggur buah mete adalah sortasi, di mana buah mete yang digunakan harus matang penuh, tidak busuk, tidak terserang hama dan penyakit. Kemudian buah mete dikupas kulitnya. Setelah pengupasan dilanjutkan dengan pengirisan, yaitu mengiris buah jambu mete yang sudah dikupas menjadi 8 bagian agar mudah di blender dan ditambahkan air matang. Proses pemblenderan ini bertujuan untuk mendapatkan sari buah mete. Sebelum di blender, buah mete terlebih dahulu ditimbang untuk mendapatkan formula penambahan air yang tepat. Proses pemblenderan buah mete dilakukan sampai buah mete bertekstur seperti bubur. Buah mete yang sudah di blender selanjutnya dipres untuk memisahkan sari buah dengan ampas mete. Buah mete yang sudah dipres disaring kembali untuk memisahkan sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa ampas yang masih terbawa setelah pengepresan. Setelah mendapatkan sari buah mete, maka langkah selanjutnya adalah tauge atau kecamba di blender untuk mendapatkan sarinya juga. Selanjutnya sari mete dan sari kecamba dicampur di dalam wadah panci email untuk kemudian dipanaskan. Pada tahapan ini juga dilakukan pengecekan pH karena pH yang baik untuk proses fermentasi berkisar antara 3,5 sampai 4. Sari toge dan sari buah mete yang sudah dicampur diaduk secara merata di dalam panci email, kemudian dipanaskan 15 menit dihitung sejak setengah mendidih. Kemudian dimasukkan gula sedikit demi sedikit, sulfit, dan diaduk hingga tercampur merata juga. Proses pemanasan ini berhenti di suhu 70 derajat Celcius. Ketika sudah mencapai suhu tersebut, kompor dimatikan dan bahan campuran tersebut didinginkan hingga mencapai suhu 30 derajat Celcius untuk selanjutnya dicampur ragi. Sebelum pencampuran ragi dilarutkan dengan air hangat. Larutan ragi dituangkan dalam bahan campuran tersebut, kemudian diaduk hingga merata. Setelah bahan campuran tersebut tercampur merata, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan bahan tersebut ke dalam botol fermentasi. Bahan campuran tersebut dimasukkan dalam 2 jerigen besar hingga penuh agar tidak ada tempat udara dan ditutup rapat dengan gabus dan diberi lubang kecil untuk memasukkan selang atau pipa plastik. Rapatkan lubang gabus dengan lilin, ujung pipa yang lain di luar botol dibentuk huruf U dan dimasukkan dalam gelas berisi air untuk menahan udara. Selama peragian akan terbentuk gelembung-gelembung gas yang muncul pada ujung selang dalam air. Proses peragian atau pemeraman selesai bila gelembung gas tidak terbentuk lagi. Hal ini dapat berlangsung sekitar 3-4 minggu. Semua gula telah dirubah menjadi alkohol, terutama etil alkohol.